Di awal episode ini, kita menuju pada rombongan Hiral Sangker, di mana pada saat itu mereka telah sampai di Kademangan Pleretan dan langsung mengadakan pertunjukan sulap ular. Para penduduk yang melihatnya pun menjadi takjub dan kagum terhadap kepiawaian orang Hindustan itu dalam bermain sihir dengan suara khas serulingnya. Di tengah kerumunan para penduduk itu, hadir juga 3 perampok atau 3 maling adik guna yang merupakan suruhan Welu untuk mencuri barang-barang berharga milik Hiral Sangker. Lalu ada juga seorang wanita yang tak lain adalah istri Ki Demang Pleretan. Tampaknya wanita itu sangat tertarik dengan kehebatan Namut Pataji yang katanya juga bisa menghilangkan santet, teluh, serta segala macam guna-guna. Ketertarikannya itu bukan tanpa alasan, namun karena ia memang sedang mencarikan dukun sakti untuk mengobati Raden Samba yang kini sedang berada di kediamannya bersama dengan Putri Rara Sukmawati. Kang, Kang, ada kabar penting, Kang. Kabar apa? Ayo. Ada orang pintar yang lebih hebat dari dukun Dimpil. Orang Hindustan. Dia bisa mengobati segala macam penyakit yang disebabkan oleh guna-guna, santet, dan sihir. Lantas? Aku ingin mengajak Kang Demang ke penginapannya. Betul. Sumpah, Kang. Aku sudah janji sama dia. Bajunya? Bukan. Telur ayam yang pernah dipegang Raden Samba. Hanya itu saja yang diminta. Kau bisa mengusahakan? Akan aku usahakan. Makanya, tadi aku beli telur di pasar, Kang. Nyai Demang Pleretan itu ternyata sudah bertemu langsung dengan Hiral Sangker, sehingga kini ia telah mendapatkan petunjuk langkah-langkah awal yang harus dilakukannya untuk mengobati Raden Samba. Seperti ketika itu, ia telah mempersiapkan sebuah telur yang harus dipegang oleh Raden Samba. Wanita itu pun berpura-pura meminta pemuda tersebut untuk mengecek telur yang dibawanya, apakah masih bagus ataukah sudah busuk. Dengan demikian, mau tidak mau, Raden Samba pun harus memegang telur tersebut. Setelah misinya berhasil, ia pun segera pergi menuju penginapan Hiral Sangker. Sedangkan Raden Samba menjadi bingung sendiri karena ia merasa sedikit aneh terhadap apa yang dilakukannya barusan. Tak lama kemudian, Nyai Demang Pleretan itu pun sampai di rumah penginapan Namut Pataji bersama dengan suaminya. Mereka pun disambut dengan hangat oleh penyihir licik tersebut. Mana telurnya? Ini, Tuan. Ya. Pernah dipegang anak ibu yang sakit? Bukan hanya dipegang, bahkan digenggam. Sampai telurnya jadi setengah matang. Ketemu.
Sebentar, Iya, Tuan. kesini. Baik, Tuan. Ya, segera saya siapkan, Tuan. Cepat, Beres, beres. Untung ibu langsung ke sini. Kalau tidak, ibu sekeluarga tidak akan selamat. Hiral Sangker pun sangat senang karena orang yang dicarinya berada di kampung tersebut. Sedangkan Nyai Demang yang merasa bingung dengan kata-kata Namut Pataji barusan pun langsung menyuruh Ki Demang untuk menanyakan apa maksud dari perkataan tukang sihir tersebut. Sebab perkataan itu tentu saja membuat mereka menjadi was-was dan cemas. Namun, Namut Pataji pun kemudian menjelaskan kalau ia sudah mengetahui bahwa orang yang sakit namanya adalah Raden Samba yang merupakan putra seorang adipati Banjarharja. Mereka berdua pun menjadi terkejut karena ternyata dukun mereka kali ini lebih sakti daripada dukun-dukun sebelumnya. Dengan demikian, maka kepercayaan mereka terhadap Namut Pataji pun semakin kuat. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa orang yang ada di hadapan mereka adalah tukang sihir yang amat licik. Bahkan ia kini mulai memprovokasi keduanya. Kalau aku menjadi bapak, sudah lama dia aku usir. Sebab kalau tidak, bapak dan ibu bisa celaka mati digigit ular. Ya ampun, pantesan Kang, akhir-akhir ini rumah kita sering didatangi ular. Nah, terbukti omonganku. Betul, Tuan. Betul. Bapak mau tetap mempertahankan pemuda itu. Tidak, Tuan. Pasti pemuda itu akan kami usir. Kalau diusir, akan membahayakan orang lain, Dan kalau pemuda itu sakit hati kepada bapak dan ibu, dendam pada kalian berdua, dia akan membalas sakit hatinya dengan mengerahkan ular-ular menyerang kalian berdua. Pemuda itu harus ditangkap dan diobati. Satu-satunya yang bisa mengobati hanya aku. Dasar tukang sihir licik, ia benar-benar telah mempengaruhi Ki Demang dan Nyi Demang agar bisa dengan leluasa menangkap Raden Samba. Sementara itu, di luar penginapannya, tampak banyak sekali orang-orang kampung yang hendak berobat. Sedangkan tidak jauh dari penginapan tersebut, terlihat maling adik guna yang masih mengikuti Hiral Sangker untuk memantau serta menunggu lengahnya orang Hindustan tersebut. Mereka pun menjadi semakin yakin kalau harta orang Hindustan itu memang sangat banyak, sama seperti yang telah dikatakan oleh Welu kepada mereka tempo hari. Keduanya pun kemudian segera menemui ketua mereka untuk memberikan laporannya. Usahakan air mantra yang kalian bawa itu diminumkan. Iya, Tuan. Oh iya, Nyai. Jangan lupa pisangnya ya. Iya, Ki. Ya betul, pisangnya juga. Usahakan dia makan lebih dari 3 biji. Jangan sampai gagal ya. Kang, lihat itu. Apa? Namut Pataji. Mau kemana mereka? Paling ke tempat ramai untuk menjual obatnya. Mungkin tidak, Kang. Kalau menjual obat, tidak mungkin Ki Demang dan istrinya diajak. Iya. Aku kira mau ke rumah Ki Demang. Kalau begitu kebetulan penginapan kosong. Kosong. Tapi mau diambil apanya, Kang? Kakang tidak lihat di keretanya tadi. Hah? Kenapa? Barangnya dibawa semua. Kurang ajar. Itu pindah namanya. Iya. Cepat kalian cari kuda. Cepat. Setelah sampai di rumahnya, Ki Demang dan Nyai Demang pun langsung menemui Raden Samba dan Putri Rara Sukmawati yang di saat itu sedang duduk santai berdua. Nyai Demang pun kemudian menjelaskan kalau dirinya habis menemui seorang dukun yang sangat sakti yang kemungkinan besar pasti bisa menyembuhkan Raden Samba. Mereka pun kemudian mempersiapkan air jambi-jambi yang harus diberikan kepada pemuda tersebut sesuai dengan perintah Hiral Sangker. Sedangkan Raden Samba sendiri pun hanya menurut saja karena ia belum tahu siapa dukun yang dimaksudkan. Dengan sedikit keraguan, pemuda itu pun akhirnya mau meminum air yang diberikan oleh Ki Demang. Dan setelah meminumnya, ia pun merasakan pusing dan kantuk yang luar biasa. Melihat semua itu, Rara Sukmawati pun berinisiatif untuk mengantarkan calon suaminya itu menuju kamar tidurnya. Namun belum sempat mereka masuk ke dalam rumah, mendadak saja Raden Samba mendengar suara seruling Hiral Sangker yang langsung membuatnya ketakutan.
Semakin lama, suara itu semakin keras dan terasa mendekat. Ia pun kemudian langsung berlari ke dalam rumah untuk bersembunyi. Ketiganya pun kemudian mengira bahwa semua itu hanyalah efek dari air yang telah diminum oleh Raden Samba. Lalu Ki Demang memberikan pisang yang dibawanya kepada Rara Sukmawati untuk diberikan kepada Raden Samba, karena semua itu adalah perintah khusus dari Hiral Sangker. Masya Allah, Ada apa, Kakang? pisang emas kan ini? Betul. Kenapa kalau pisang emas? Bawa jauh-jauh. Aku tidak mau. Cepat bawa jauh-jauh. Dan jangan tunjukkan padaku lagi. Iya, katakan dulu apa sebabnya. Pokoknya bawa. Aku tidak mau menjelaskannya. Cepat bawa. Sulit. Aku bisa mendengar sekarang. Lagu yang indah. Kang, hatiku berdebar keras, Kang. Sama. Aku juga begitu. Aku sangka jadi begini. Ya, kini Ki Demang, Nyai Demang dan Rara Sukmawati sama sekali tidak menyadari bahwa semua obat yang diberikan Hiral Sangker kepada Raden Samba adalah justru pantangan-pantangan yang harus dijauhi oleh pemuda tersebut, termasuk suara seruling yang kali ini membuatnya tersiksa. Hiral Sangker tidak akan menyembuhkan Raden Samba, namun ia justru ingin sekali menghilangkan ajian Kalagondang yang sebelumnya berhasil membuat pemuda itu tidak terlihat sebagai ular, namun menjadi manusia seutuhnya. Orang-orang itu pun kini meniup seruling di dekat telinga Raden Samba, sehingga seakan-akan pemuda itu hendak berubah menjadi ular. Namun, ia tetap melakukan perlawanan, sehingga ia masih bisa bertahan dan tidak serta-merta berubah menjadi ular. Akan tetapi, semakin lama, daya tahan tubuh Raden Samba semakin lemah. Beruntung kemudian pertolongan pun muncul. Tuan, kemah kita kedatangan penjahat barang Tuan di Balari. Kurang ajar. Ikat pemuda itu. Aku membereskan penjahat. Nanti aku menyusul. Beres, Tuan. Tunggu, mau dibawa kemana calon suamiku? Biarkan Sukma. Masmu tidak diapa-apakan. Cuma mau diobati. Betul, Nyai. Kami sudah dibayar mahal oleh Ki Demang untuk mengobati calon suami Nyai ini. Makanya, Nyai tidak perlu khawatir. Ayo diangkat. Sukmawati pun mulai curiga dengan orang-orang asing tersebut, karena yang dilihatnya sedari tadi, orang-orang itu selalu berusaha menyakiti calon suaminya. Kini kita menuju pada Hiral Sangker, di mana pada saat itu ia telah sampai di perkemahannya, dan ia mendapati semua prajuritnya telah tewas, serta keadaan tempat itu yang sangat berantakan. Sedangkan barang-barangnya semuanya tidak ada yang tersisa, dan yang tersisa hanyalah peti-peti kecil yang tidak berharga, serta sampah-sampah tidak jelas seperti bungkus Indomie dan lain-lain. Mungkin hal itu jelas membuatnya marah besar dan murka. Kini kita menuju 3 maling adik guna yang sangat berjasa bagi Raden Samba serta Kalagondang. Mereka kini telah berada cukup jauh dari tempat kemah Namut Pataji. Ketiganya tampak senang karena untuk kali ini sepertinya mereka mendapatkan harta curian yang cukup banyak. Mendadak saja Welu pun muncul dan menagih janji para maling itu untuk memberikan sebuah botol yang di dalamnya terdapat Kalagondang. Coba kalau tidak ada aku, mana bisa Ki Parang dapat barang sebanyak itu? Oh, menagih upah ya? Betul, mana Ki? Cari sendiri. Semuanya dapat botol. Aku tidak tahu botol yang mana yang kau maksud. Silakan.
sekarang cepat sembunyi. Sebentar lagi yang punya barang datang kemari. Hah? Siapa takut? Dia belum tahu siapa kita. Betul, Kang. Maklum anak ingusan. Ya. Dia belum tahu kalau mendengar nama kita, orang bisa terkencing-kencing ketakutan. Terserah. Aku sudah memperingatkan. Ya, benar kata-kata Welu. Karena setelah anak itu pergi, kini muncullah Hiral Sangkar dengan kudanya. Ia pun langsung melompat menerjang ketiga maling tersebut. Ki Parang yang menghadapinya pun langsung jatuh tersungkur setelah terkena tendangan keras orang asing tersebut. Kemudian disusul oleh para anak buahnya yang juga dapat dikalahkan oleh Namut Pataji. Sedangkan orang ketiga yang menyerangnya kini masih bisa bertahan beberapa jurus. Bahkan ia juga bisa mengeluarkan ilmu kesaktiannya untuk menyerang orang Hindustan tersebut. Melihat serangan yang datang luar biasa, Namut Pataji pun langsung menggunakan suling pusakanya guna menahan serangan musuh dan memberikan serangan balasan. Ada yang menyembunyikan, heh? Kini kita menuju pada Raden Samba yang di saat itu sedang diikat dan dibawa oleh Ki Sutar sesuai dengan perintah Namut Pataji. Pemuda yang kini sudah sadar dari pingsannya itu pun kemudian berpikir bagaimana caranya ia bisa lolos. Sebab di saat itu kesempatan terbuka lebar baginya karena tidak ada Namut Pataji atau Hiral Sangkar. Akhirnya ia pun memutuskan untuk memberontak dengan langsung melepaskan diri dari belenggu yang mengikatnya. Lalu ia menghajar para pengawal Hiral Sangkar itu satu persatu. Tidak terlalu sulit bagi Raden Samba untuk mengalahkan mereka, apalagi dengan ilmu kesaktian yang pernah dipelajarinya dari Kalagondang, sehingga membuatnya mampu menundukkan lawan-lawannya itu dalam waktu yang cukup singkat. Yang penting, nanti Raden Samba bebas dari pengaruh sihir yang bersarang di tubuhnya. Benar kan, Nyi? Benar. Kakang Samba, Paman. Benar, Nyai. Raden Samba balik lagi. Ki Demang pun menjadi sangat terkejut karena yang datang ke rumahnya itu adalah Raden Samba. Sedangkan Rara Sukmawati tampak sangat senang karena kekasihnya yang sangat dikhawatirkannya itu bisa selamat. Pemuda itu pun kemudian menjelaskan kalau sebenarnya orang Hindustan itu bukanlah dukun yang mau menyembuhkannya. Akan tetapi justru orang-orang itu hendak mencelakakan dirinya. Kata-kata Raden Samba pun langsung dipotong oleh Ki Demang yang tiba-tiba saja sudah berada di belakang mereka. Ia pun mengatakan bahwa tidak benar kata-kata pemuda itu, sebab Namut Pataji memang ingin menyembuhkannya. Raden Samba pun kembali menegaskan bahwa ia akan mencari dukun sendiri untuk menyembuhkan dirinya. Lalu ia pun memberikan pilihan kepada Rara Sukmawati, apakah gadis itu ingin ikut dirinya untuk mencari orang yang bisa mengobatinya atau tetap di rumah Demang Pleretan tersebut. Kalau Nyai mau tinggal di sini, itu jauh lebih baik. Tapi kalau Nyai mau ikut, Kakang sudah membawakan kuda itu untuk Nyai. Aku mau ikut. Jangan Sukma, jangan. Sukma, ayo.
Sukma, Bibi bilang jangan. Jangan. Jangan, Sukma. Jangan, tolong. Demi Tuhan, di dalam tubuh Masmu ada kekuatan setan. Aku tahu, karena itu aku ingin mencari dukun sakti, Paman. Raden, tinggalkan Sukma di sini. Dia akan lebih aman di sini. Aku sudah bilang, tapi Sukmawati sendiri yang tidak mau, Paman. Rara Sukmawati pun jelas ingin ikut bersama kekasihnya, namun Ki Demang dan istrinya tidak memperbolehkannya. Mereka pun kemudian beralasan kalau Sukmawati belum makan dan harus makan dulu sebelum ia pergi. Raden Samba pun tidak dapat menolaknya, sehingga kini ia pun menuruti keinginan terakhir Ki Demang dan Nyai Demang yang telah cukup membantunya untuk beberapa minggu di sana. Setelah makan, Raden Samba pun mencari Ki Demang yang sejak mereka makan telah pergi dan belum juga kembali. Tak lama kemudian, pemuda itu pun melihat ribut-ribut di depan rumah dan ia melihat Ki Demang tampak sedang dianiaya oleh warga. Namun semua itu sebenarnya hanyalah akal-akalan Ki Demang saja. Apa-apaan ini? Paman, kenapa Paman menjebak saya? Tega-teganya Paman menipu aku. Kamu yang tidak tahu balas budi, Samba. Uangku sudah banyak habis. Demi kesembuhanmu. Sekarang kamu malah mau kabur. Menyerahlah. Supaya saya bisa bawa kamu secara baik-baik ke tempat Namor Pataji. Demi kesehatanmu. Tidak, aku tidak mau dicelakai. Pokoknya, kalau Paman tetap memaksa aku pergi ke tempat orang Hindustan itu, aku akan melawan Paman. Hei, kalian bawa dia. Sukma! Akhirnya, Raden Samba berhasil melarikan diri bersama dengan Rara Sukmawati. Pemuda itu tampak benar-benar kesal kepada Demang Pleretan yang ternyata telah menjebak dirinya. Kini mereka berdua pun menggebah kudanya agar segera keluar dari wilayah Kademangan Pleretan. Kini kita menuju pada Welu yang di saat itu sedang membawa lari botol Hiral Sangker yang berisikan kalagondang. Namun ia mengetahui kalau dirinya masih diikuti oleh orang asing tersebut. Ada yang mengikuti. Akan kukerjai dia. Ya, ternyata Namut Pataji berhasil mengejar Welu sampai ke tempat itu. Ia pun kini mengelabai orang Hindustan itu dengan membuat 3 kembaran dirinya yang benar-benar mirip, dan ketiganya pun benar-benar mampu membuat tukang sihir itu menjadi tertipu. Apalagi ketiganya bekerja sendiri-sendiri menuju arah yang berbeda-beda. Hal itu jelas membuat Namut Pataji menjadi kerepotan sendiri dan makin tersesat jauh. Yang membuat menarik adalah bahwa sampai saat itu tukang sihir tersebut tidak menyadari bahwa dirinya sedang ditipu oleh orang yang dikejarnya. Bahkan kemudian kembaran-kembaran Welu itu pun mampu menyerang dirinya dengan hebat sehingga membuatnya semakin kesal dan kerepotan. Nehi, nehi, nehi. Nehi, nehi. Neh, oh?
Sementara itu, Welu yang telah kabur jauh dari Namut Pataji pun kini memasuki sebuah gua, dan di sana ia kembali bertegur sapa dengan Kalagondang yang ada di dalam botol. Ia pun mengatakan bahwa sangat susah membuka tutup botol itu, padahal sedari tadi ia telah mencobanya, namun belum juga berhasil. Cepat buka tutupnya. Tadi sudah, tapi susah. Alot. Aduh, baca taus dulu. Terus baca lagi ayat kursi. Kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali. Nah, lalu buka tutupnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil. Cepat keluar Paman Kala. Hebat. Akhirnya, Kalagondang pun bisa selamat dari botol terkutuk itu. Ia pun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Welu, dan kini ia merasa berhutang budi kepada anak itu. Ia pun mengatakan bahwa seumur hidupnya ia tidak akan pernah lupa dengan jasa perjuangan Welu untuknya. Setelah semuanya beres, Kalagondang pun berpamitan untuk segera pergi mencari Raden Samba yang sangat membutuhkan pertolongannya. Namun Welu pun dengan cepat mencegahnya. Anak itu pun menceritakan tentang kisah Raden Samba yang telah berpindah-pindah tempat karena diburu oleh Hiralal Sangker. Raden Samba tidak di situ lagi. Sekarang tidak tahu ada di mana. Sedang menjadi buronan Hiralal Sangker. Kurang ajar orang jelek itu. Aku harus mencarinya. Memang harus. Bargo sekarang ada di mana? Tidak tahu. Dia bersama Truna. Nyelonong aja. Paman mau kemana sih? Ia mencari Hiralal Sangker. Aku harus bisa merebut kekuatan sejatinya si Bargo. Aku ikut. Ayo. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.